Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 699 Lamaran Pernikahan. Beberapa menit setelah Morgan dan teman-temannya meninggalkan aula, pesta dansa resmi dimulai. Akan tetapi sebelum pesta dansa dimulai, semua lampu di aula tiba-tiba padam. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Apa ada gangguan listrik? Setelah semua orang tahu bahwa lampu padam, mereka langsung panik. Beberapa gadis penakut bahkan mulai berteriak karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seharusnya bukan karena listrik padam. Ada generator di Alice Crucible, jadi tidak mungkin ada gangguan listrik. Ya, ini pertama kalinya aku tahu Alice Crucible akan mengalami gangguan listrik. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Sesaat kemudian, tiba-tiba ada cahaya yang sangat menyilaukan bersinar di seluruh aula. Sebelum semua orang menyadari apa yang sebenarnya terjadi dengan masalah lampu barusan, mereka kembali dikejutkan oleh lantunan musik yang indah. Semua orang menoleh ke arah pintu masuk aula dan melihat beberapa pemain biola memasuki aula. Mata semua orang tertuju pada para pemain biola tersebut dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sorot lampu perlahan bergerak maju mengikuti para pemain biola dan akhirnya berhenti di depan seorang wanita. Tentu saja, wanita ini tidak lain adalah Kalista. Kali ini, Kalista telah berganti pakaian. Dia mengenakan gaun pink pucat, yang membuat orang merasa bahwa dia sangat menggoda dan sangat seksi. Dia memang cocok disebut bintang wanita nomor 1, dengan tubuhnya yang langsing dan menawan. Ketika lampu menyinari Kalista, semua orang yang hadir sepertinya mulai mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bagaimanapun, orang yang mengadakan pesta dansa hari ini adalah pacar Kalista, Eriko. Sementara Kalista adalah gadis yang berulang tahun saat ini, jadi tentu saja Kalista akan menjadi tokoh utama dalam acara pesta dansa ini. Ketika para pemain biola menghampiri Kalista, mereka langsung berdiri di kedua sisi Kalista sambil terus memainkan musik biola dengan merdu. Dengan musik dan cahaya yang menyilaukan, Kalista menjadi fokus perhatian semua orang dalam sekejap. Tak terhitung orang yang memandang Kalista dengan penuh rasa iri, berapa banyak wanita di dunia yang dapat menikmati perlakuan seperti itu dari kekasihnya. Beberapa detik kemudian, Eriko keluar dari kerumunan dengan mengenakan setelan putih dan berhenti di depan Kalista. Sementara Kalista menunggu dan menatap Eriko dengan mata besarnya yang indah. Pada titik ini, dia sepertinya sudah menebak apa yang akan dilakukan Eriko. Eriko terlihat sangat tampan dan keren. Ketika dia berjalan di depan Kalista, orang-orang di aula langsung heboh. Selain identitas dan latar belakangnya yang mengejutkan, Eriko memancarkan pesona yang membuat para wanita ingin berteriak karenanya. Tidak ada wanita yang bisa menolak pria seperti Eriko. Banyak wanita yang diam-diam jatuh cinta padanya, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkannya karena saingan mereka adalah Kalista. Eriko berjalan perlahan ke sisi Kalista dan mengeluarkan sekuntum bunga mawar dari pakaiannya. Mawar ini adalah mawar merah yang sering digunakan seorang pria untuk menyenangkan kekasihnya. Saat ini, cahaya menyinari Eriko dan Kalista. Eriko berlutut di depan Kalista dengan satu lutut, lalu menyerahkan mawar di tangannya kepada Kalista. Apakah Tuan Eriko akan melamar Kalista? Sungguh menyentuh. Aku tidak menyangka Tuan Eriko akan sangat romantis seperti ini. Jika seorang pria bisa melamarku seperti itu, aku pasti akan langsung setuju tanpa berpikir. Ya, aku juga merasa tersentuh. Tuan Eriko ternyata sangat romantis. Ya, aku terharu sampai meneteskan air mata. Sebenarnya, apa yang wanita inginkan sangat sederhana. Aku sama sekali tidak peduli dengan uang atau cincin berlian, asalkan laki-laki bisa tulus dan baik padaku, itu sudah sangat cukup. Sayang sekali aku tidak bisa bertemu pria seperti itu. Jika aku bisa bertemu pria seperti itu, aku pasti akan menikah dengannya apapun yang terjadi. Pada saat itu, semua wanita yang hadir menunjukkan tatapan tersentuh pada Eriko. Bahkan beberapa gadis langsung menangis, membayangkan seolah-olah Eriko sedang melakukan hal ini kepada mereka. Sementara apa yang dikatakan gadis-gadis itu saat ini juga membuat sebagian orang yang mendengarnya merasa sangat jijik. Pada saat ini, mereka semua menatap kagum pada Eriko yang tengah memegang mawar di tangannya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyukai uang atau cincin berlian, tetapi jika ada pria miskin dan J*****K yang melamar mereka dengan bunga mawar seperti itu, mereka mungkin akan merasa jijik dan langsung menolaknya mentah-mentah. Jadi masalahnya bukan pada mawar itu sama sekali, tetapi tentang siapa yang memegang mawar itu. Eriko bertanya kepada Kalista dengan suara lembut, "Kalista, apa kamu mau menikah denganku?" Kalista langsung tercengang setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Eriko. Ekspresi wajahnya sangat terkejut. Gadis itu tidak pernah menyangka bahwa Eriko akan melamarnya hari ini dengan begitu romantis. Awalnya, Kalista pikir Eriko hanya akan memberikan kejutan yang luar biasa untuk hadiah ulang tahunnya. Kalista menutup mulutnya dengan mata terbelalak. Wajahnya yang cantik penuh keterkejutan, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang yang hadir tampaknya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Setelah menebak-nebak,
Eriko ternyata memang berencana untuk melamar Kalista. Untuk sesaat, semua orang sangat iri pada Kalista. Lagi pula, bisa dilamar oleh pria seperti Eriko adalah impian tertinggi di hati banyak wanita. Beberapa wanita bahkan mulai berfantasi dalam hati mereka betapa bahagianya jika Eriko menyatakan pada dirinya saat ini. Kalista tentu saja sangat tersentuh saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan mengambil mawar dari tangan Eriko dan kemudian berkata dengan lembut, aku mau menikah denganmu. Meskipun Eriko sudah tahu Kalista akan mengatakan hal itu, tetapi Eriko tetap saja tersenyum penuh kebahagiaan saat mendengar kalimat jawaban kekasihnya itu. Setelah semua orang melihat Kalista mengambil bunga mawar, tepuk tangan meriah seketika terdengar dan ekspresi wajah semua orang sangat bersemangat. Saat ini, banyak teman Kalista yang juga ikut senang untuk Kalista. Bagaimanapun, Kalista telah bekerja keras begitu lama dan sekarang dia akhirnya bisa bersama dengan Eriko. Setelah Kalista benar-benar menikah dengan Eriko nanti, maka Kalista sungguh menikah dengan keluarga kaya. Eriko kemudian berdiri dan bertanya pada Kalista sambil tersenyum, Kalista, apa kamu mau mencium aroma dari bunga mawar ini? Setelah mendengar kalimat yang dilontarkan Eriko, Kalista tertegun sejenak, lalu perlahan mengangkat mawar yang ada di tangannya, dan kemudian meletakkan bunga mawar tersebut di bawah hidung untuk mencium aromanya. Eriko bertanya sambil tersenyum, apa baunya harum? Kalista mengangguk dengan cepat, dan menjawab, ya, baunya harum. Demi bisa menikahi Eriko, Kalista bisa dikatakan telah berusaha sebaik mungkin dan melakukan segala cara untuk menyenangkan Eriko. Pada saat ini, jangankan sekuntum bunga yang diletakkan di depannya, dia mungkin juga akan mengatakan harum meskipun itu K*********. Lagi pula, jika dia bisa menikahi Eriko, dia tidak perlu khawatir dalam hidupnya. Akan tetapi ketika Kalista melihat mawar yang ada di hadapannya, gadis itu langsung membeku di tempat dan tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi di wajahnya juga sangat terkejut. Bab 700 kamu P********. Kalista menatap mawar di hadapannya dengan mata berbinar dan sangat bersemangat. Eriko tersenyum pada sang kekasih hati seraya berkata, itu adalah cincin pertunangan yang akan kuberikan padamu. Kalista mengulurkan tangan dan mengeluarkan cincin berlian dari bunga mawar. Ketika orang-orang yang hadir melihat cincin berlian di tangan Kalista, mereka semua membeku di tempat dan ekspresi di wajah mereka juga sangat terkejut. Karena cincin berlian ini berukuran sangat besar dan semakin terlihat memesona di bawah cahaya. Ya Tuhan, ini pertama kalinya dalam hidupku melihat cincin berlian sebesar itu. Ya, cincin berlian ini sangat besar. Benar-benar sulit dipercaya aku bisa melihat cincin berlian sebesar itu. Berapa harga cincin berlian sebesar itu ya? Pasti sangat mahal. Tentu saja sangat mahal. Setidaknya mungkin puluhan miliar. Lagi pula bagaimana mungkin Tuan Eriko memberikan cincin biasa pada kekasihnya? Ya Tuhan, sebuah cincin berlian bernilai puluhan miliar. Sungguh luar biasa. Sepertinya hanya Tuan Eriko yang bisa memberikan cincin semahal itu pada kekasihnya. Di mana aku bisa menemukan pria seperti Tuan Eriko ya? Aku juga ingin diperlakukan seperti Kalista. Semua orang melihat cincin berlian di tangan Kalista dan mulai berbisik-bisik dengan ekspresi iri di wajah mereka. Wanita mana yang tidak menyukai cincin berlian seperti ini? Eriko berkata dengan penuh kasih sayang kepada Kalista, Kalista, aku membelikanmu cincin berlian ini dari luar negeri. Ini terbuat dari berlian terbaik. Kurasa hanya cincin seperti itu yang bisa mewakili rasa cintaku padamu. Hanya cincin seperti itu yang bisa menandingi dirimu yang unik. Harus diakui bahwa Kalista memang sangat cakap. Dia mampu membuat generasi kedua kaya raya seperti Erito terpesona. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh wanita sembarang manapun. Kalista berkata dengan lembut kepada Eriko, sayang, aku benar-benar tersentuh. Aku tidak menyangka kamu begitu perhatian padaku. Terima kasih, sayang. Eriko mengangguk, tersenyum lembut dan membelai rambut Kalista. Ya, kurasa wanita manapun akan tersentuh jika diperlakukan seperti itu. Tidak akan ada yang bisa menolak cincin berlian seperti itu. Tuan Eriko sangat unik sampai-sampai dia mau menyiapkan acara lamaran yang begitu besar di depan semua orang dan menyembunyikan cincin berlian di dalam kuntum bunga mawar. Sangat romantis. Tuan Eriko adalah pria paling romantis yang pernah aku tahu dan cincin berlian itu sangat besar. Dia pasti menghabiskan banyak uang. Kuharap aku bisa menemukan pria seperti Tuan Eriko dalam hidupku. Aku rela berumur pendek asal bisa menikah dengan pria yang begitu romantis seperti Tuan Eriko. Sekelompok besar wanita memandang Kalista dengan mata iri dan memandang Eriko dengan sangat kagum. Tentu saja, yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak terlalu peduli apakah pria itu romantis atau tidak, dan mereka juga tidak peduli apakah pria itu benar-benar peduli pada mereka, yang mereka pedulikan hanyalah cincin berlian. Cium, cium. Pada saat ini, tidak tahu siapa yang memulai, tetapi semua orang yang hadir mulai berteriak. Mendengar teriakan itu, Eriko berjalan perlahan di depan Kalista, lalu dengan lembut memeluk pinggang ramping. Kalista menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Orang-orang di aula itu segera mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto, dan mulai merekam adegan yang menyentuh ini. Adegan yang begitu romantis ini tentu saja harus diabadikan. Beberapa detik kemudian, lampu di aula kembali menyala dan sorak-sorai pun pecah.
Bersamaan dengan lampu yang kembali menyala lagi, pesta dansa resmi dimulai. Setelah ragu-ragu sejenak, Kalista berjalan tepat di depan Kinara dan menyerahkan cincin berlian yang Eriko berikan kepada Kinara. Kinara melirik Kalista, lalu berkata dengan suara rendah, "Kak Kalista, apa ini? Aku sudah berubah pikiran sekarang." Kalista tersenyum, lalu membungkuk dan mengatakan sesuatu kepada Kinara dengan suara rendah. Kinara tampak lebih terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Kalista. Kalista berkata dengan suara rendah pada Kinara, "Jika kamu melakukan ini dengan baik, aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik setelah itu." Kinara menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Kak Kalista, jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Setelah mengatakan ini, Kinara berjalan langsung ke arah Laura yang berada tidak jauh dari posisinya. Ketika Kalista melihat Kinara pergi, dia tersenyum dan menghela napas dalam hatinya, sungguh konyol bahkan seorang gadis kecil yang datang entah dari mana ingin mengolok-olokku. Kinara secara perlahan datang menghampiri Laura, lalu menatap gadis itu dari atas ke bawah. Kemudian dia berkata dengan suara rendah padanya, "Laura, apa kamu punya lipstik? Aku ingin memperbaiki riasanku." Saat ini, Laura sedang mengobrol dengan salah satu sutradara besar di Indonesia. Setelah mendengar kata-kata Kinara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah Kinara. Lalu dia berkata dengan lembut, "Aku tidak memakai lipstik, kamu bisa minta pada orang lain." Kinara tampak sedikit tidak puas dan langsung berkata dengan kesal, "Kamu tidak membawanya atau tidak ingin meminjamkannya padaku?" Laura menjawab dengan nada yang sedikit tidak berdaya, "Aku benar-benar tidak membawanya." Setelah mendengar kata-kata Laura, Kinara juga langsung tercengang dan ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Dia tidak pernah menyangka Laura tidak membawa tasnya, yang langsung menggagalkan semua rencana Kinara. Akan tetapi Kinara juga merespon dengan sangat cepat. Setelah melihat bahwa rencana pertamanya gagal, dia tersenyum ringan, kemudian berjalan ke arah sutradara yang sedang mengobrol dengan Laura dengan sepatu hak tingginya dan mengucapkan dua kata kepada sutradara dengan tenang. Ketika sutradara mendengar kata-kata Kinara, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia menatap Laura dan mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Ketika Laura melihat sutradara pergi, dia buru-buru berteriak, "Pak Yanu, kenapa Anda pergi?" Sutradara bahkan tidak melihat Laura dan pergi begitu saja. Laura tidak bodoh. Dia tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa itu pasti karena ulah Kinara yang mengatakan sesuatu kepada sutradara tersebut. Kalau tidak, sutradara itu tidak akan pergi begitu saja bahkan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Laura baru saja mengobrol dengan baik bersama sutradara itu. Setelah sutradara itu benar-benar pergi, Laura menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh dan bertanya kepada Kinara, "Apa yang baru saja kamu katakan kepada Pak Yanu?" Kinara berkata pelan sambil menyeringai, "Kamu pikir apa yang aku katakan pada Pak Yanu ada hubungannya denganmu? Itu hanya masalah di antara kami." "Kamu." Laura hanya bisa membeku di tempat setelah mendengar kata-kata Kinara, dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Akan tetapi saat ini Laura sedang tidak ingin membuat masalah. Jadi setelah mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun Kinara tidak menyangka Laura akan begitu sabar terhadap dirinya, jadi dia buru-buru membuka mulutnya dan berteriak, "Laura, apa kamu ingin tahu apa yang aku katakan kepada sutradara barusan?" Laura kembali menatap Kinara dan bertanya dengan suara bingung, "Apa yang kamu katakan?" Kinara menjawab dengan sangat lantang, "Aku bilang kamu adalah P***R.